وتابعين لهم بسلك ما هدى هذه الرواية هي الأشياء أما بعد. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله ما كان نعمة فمن الله. الحمد لله لا يسر سوء إلى الله. Alhamdulillah di sore hari ini Allah jadikan kita orang yang mukmin, Allah jadikan kita orang yang beriman kepadanya, Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang hamba terpilih untuk jadi orang yang berpuasa di hari ini. Tidak ada rasa syukur kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini diselenggarakan untuk mengikat hati kita, untuk mengikat roh kita, agar satu dengan yang lain saling bersilaturahim, bukan hanya jasad tapi roh terutama. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anna roh yunudu mujannadah." Kalau di alam kubur, roh kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sebagaimana hidup kita di dunia. Kalau kita orang soleh, maka roh kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Bila mana kita orang yang lajur, orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang ahli maksiat kepada Allah, Allah kumpulkan roh kita dengan orang-orang ahli maksiat. Hari ini, sebagaimana tiap tahun Madinah Hufad melaksanakan bukber, bukan hanya untuk makan bersama, tidak. Sebagaimana pesan Al-Barsa untuk mengingat kita, perjuangan kita, sebagai bekal kita di alam kubur kita, memaafkan Madinah Hufad tanah yang hari ini lahir dari tanah ini para penghafal Quran, yang jamaah bukber yang dirahmati Allah. Alhamdulillah beberapa tahun ini Allah membawakan tanah ini dengan para penghafal Quran. Alhamdulillah juga sudah banyak lahir para penghafal Quran yang sudah hatam 30 juz, yang masih proses 20 juz, yang masih proses 10 juz, yang masih proses Quran atau lagi belajar tamhid bahasa Arabnya. Kita bersyukur kepada Allah. Kami mengundang panjenengan untuk mengingat, untuk berterima kasih, untuk selalu mengingat jasa-jasa panjenengan yang dulu memakmurkan tanah ini. Dan kita insya Allah selagi tanah Madinah Hufad ini, tanah pondok ini masih dimakmurkan dengan para penghafal Quran, lahir dari tanah ini para penghafal Quran, panjenengan di rumah insya Allah tetap akan amal jariah kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di fase perjalanan kita. Maka kata Rasulullah, "Annal mukhlisu fi qadarin adim." Orang yang ikhlas itu berada di tempat yang sangat mengkhawatirkan. Jadi orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang selalu hatinya takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ketika iblis mau ketika iblis mau mengganggu hamba-hamba Allah, Allah jadikan apa kata tidak mukhlisu, aku bisa mengganggu mereka wahai Allah, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu hanya dia yang di hatinya hanya Allah. Apa yang kita buat untuk tanah ini kecuali amal kita nanti? Apa yang kita punya tidak ada yang ikut alam kubur. Baju kita, mobil kita, pangkat kita, pakaian kita, anak, istri, suami, keluarga, tidak ada yang ikut kita ke alam kubur. Kita ke alam kubur sendiri-sendiri dengan hati, dengan niat dan amal yang kita peroleh di dunia ini. Hari ini sebagaimana kajian hadis pas kemarin kami kajian hadis di Masjid Agung menjelaskan bahwa mukhlisun ternyata orang ikhlas itu berada di fi jannatil ilmiyin ma'a syuhada wa shalihin wal anbiya wal mursalin. Orang yang ikhlas di alam surga itu dia berada bersama para anbiya, para utusan. Orang ikhlas itu susah sekali, dan ikhlas itu butuh proses. Orang yang ikhlas itu butuh waktu, butuh usaha. Hati ikhlas itu bukan diperoleh dengan hanya doa, tapi dengan usaha. Yang masih ngajar, yang dalam pondok pesantren ini, yang bagian bangunan, yang bagian nyuci, yang bagian masak, yang bagian bebersih, yang bagian ismul ayah, ismul nadhafah, ismul ubudiyah, ismul amal, ismul qiraah, banyak bagian-bagian. Semuanya hanya satu yang kita inginkan, wajah Allah.
Ingat minta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan setiap harinya, kita belajar dari rumah, kita menyampaikan ilmu yang kita telah dapat di bangku kuliah, di bangku sekolah dulu, hanya untuk menyampaikan ilmu Rasulullah. Dan itu harapan nanti lahir dari anak-anak kita, santri-santri kita. Kita sudah alhamdulillah dari izin Allah bisa melihat dari 2021, 22, 23, 24 sampai 25 ini sudah banyak anak kita yang sudah selesai 30 juz. Dan kita menandakan mereka bagaimana hafalan mereka dijaga sampai mereka mati, dan berharap dengan hafalan mereka bisa berikan dari mereka dan mereka sampai dari yaumul kiamat anak-anak para penghafal Quran. Dan kemarin 2 hari kemarin alhamdulillah kita sholat maghrib selama 11 bulan dari Syawal, kita baca setiap malam 2 halaman yang menjadi imam para anak-anak saat ini sudah hafal 30 juz. Kita jadikan imam. Alhamdulillah setelah ditempuh 11 bulan dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan kemarin tanggal 14 Ramadan malam 15 kita sholat maghrib baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas per 30 juz. Jadi perjuangan kita ini kan tahun pertama, karena hanya biasanya kita ujian tasmih di halaqah-halaqah kelas, di halaqah Quran. Tapi alhamdulillah tahun ini dengan izin Allah kita dikirim oleh Masyayikh Sibagiri, orang yang hafizul Quran di sana. Dia hafal Quran dengan sanadnya dari dia sampai Rasulullah. Kemudian dia minta kepada kami, bagaimana kalau sholat maghrib kita setiap malam dari Syawal ini sampai nanti Ramadan, imam yang menjadi imam adalah anak yang hafizul Quran 30 juz, yang sudah bagus bacaannya, dianggap bagus bacaannya. Kita teliti, kita talaki ayatnya dari juz 1, 2, 3, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, terus sampai Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, sampai dari kemarin tanggal 14 sampai 30 juz. Perjuangan luar biasa mereka. Berterima kasih amin kepada ustaz-ustaz yang latihan tiap malam, hujan tak hujan, panas tidak panas, tetap jadi imam untuk menyelesaikan kataman 30 juz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Madinah Hufat sekarang adalah Madinah Hufat yang sebagaimana penjenengan lihat dulu, tidak akan berkurang sedikit pahala penjenengan untuk memakmurkan pondok pesantren ini. Pondok Madinah Hufat sebagaimana wakil-wakil abang-abang dan yang lain-lain wakil Madinah Hufat adalah milik Allah dan Rasulnya, milik kita semuanya. Madinah Hufat bukan milik saya, bukan milik siapa, bukan milik siapapun. Ini adalah milik Allah dan Rasulnya dan milik kita semuanya. Jadi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan Madinah Hufat kepada kita yang masih hidup. Dan setelah kita mati, kita berbaring di dalam tanah. Apa kata Allah? Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Apa yang kita sombongkan? Dari tanah, minna khalaqnakum kata Allah. Dari tanah aku ciptakan, wa minna nu'idukum, dan kepada tanah aku kembalikan kalian. Wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu aku kembalikan kalian ke alam kubur, dari alam kubur ke alam akhirat. Hari ini kita berada di fase, makanya kita ini sekarang kalau seperti saya antri untuk pindah ke alam kubur. Makanya sekarang mau Ramadan, ayo kita cari benar-benar pahala, cari benar-benar keikhlasan di Allah. Yang biasanya sholatnya sedikit, makanya saya sampaikan kepada santri dari awal Syawal kemarin, saya kasih mutaba'ah bersama mereka. Target kita setiap hari paling tidak 10 juz bagi anak yang sudah bagus bacaannya. Bagi anak-anak yang masih tertatih di bacaannya, paling tidak 3 juz sampai 5 juz. Gak bisa masih Quran, paling tidak 10 halaman. Meskipun kalian belum bisa lancar baca Quran, ingat pahalanya di Ramadan. Ramadan bukan Syawal, Ramadan bukan Sya'ban. Ramadan adalah syahrul uluhiyah, syahrul yang bulan di mana setiap detik, setiap menitnya sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti sholat fardu di bulan Ramadan. Sholat fardu di bulan Ramadan zuhur asar baru bisa subuh, sebagaimana biasanya 27 derajat bisa sampai 270, bisa sampai 2700, bisanya 300, dilipat gandakan beribu-ribu lipat gandakan. Makanya di bulan Ramadan dari awal kemarin kami timah, pengurus timah, setiap malam saya evaluasi anak-anak siapa. Jadi hari ini Ramadan setelah dan maghrib, besok malam
putri, anak-anak putri sudah banyak yang ada 30 juz, ditempuh 2 hari. Siang malam mereka karena Ramadan tidak ada dalam Quran, tidak ada ziyadah, tidak ada murojaah. Yang ada hanya khatam Quran, khatam Quran, khatam Quran. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tergantung kita, niat kita kepada mereka. Yang kita berikan apa yang harus kita berikan kepada anak penghafal Quran. Yang tukang bangun, yang bangun pondok, yang saat kelas tembok atau kelas besi atau apa namanya, yang bersih-bersih atau yang semuanya yang berada di sini, niati bahwa saya bukan hanya untuk mencari keuntungan hidup, tapi untuk berbagi kepada Allah. Kita berbagi pada para penghafal Quran saat mereka tidur mereka, saat makan mereka, saat sekolah mereka, saat menghafal mereka. Masjid yang kita tempati ini tidak pernah sepi daripada anak-anak penghafal 24 jam. Anak-anak kita, anak putri terutama, kalau tidur malam itu sampai kadang jam 1, jam setengah 2 belum mereka tidur. Ada yang murojaah sampai jam 2 malam. Jam setengah 4 wajib mereka bangun. 40 menit sebelum subuh tahajud wajib di sini. Habis itu zikir kemudian subuh jamaah, zikir baca subuh, halaqah, isyraq duha. Jadi perkara-perkara itu adalah hamba yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di hati. Maka dari itu adanya acara bukber ini, ada acara yang kita laksanakan ini hanya satu. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini di tempat ini menggugah hati kita yang kemarin masih malas untuk hafalan Quran, yang kemarin menganggap Ramadan adalah bulan biasa. Ramadan yang sama, hanya saja bedanya ada tarawih, ada puasa tidak. Kalla tsumma kalla. Bukan seperti itu. Ramadan bulan yang mulia. Ramadan bukan bulan biasa. Bayangkanlah kita duduk saja di masjid yang biasanya Allah kasih 10 pahala, di bulan Ramadan sampai 1000, 100.000, 1 juta, bahkan berlipat ganda itu dapat di bulan Ramadan. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, menjelang berbuka, di tempat yang mulia, duduk di mulia rumah di atas malam Allah. Hanya satu harapan kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang kemarin masih jauh dari Allah, yang kemarin masih malas beribadah kepada Allah, yang kemarin masih niatnya salah untuk menatapnya kepada Allah, kita perbaiki. Untuk beberapa hari lagi kita akan masuk tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29 malam-malam ganjil yang kepada di malam yang disebut nuzul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi malam kita sudah melaksanakan nuzul Quran tanggal 17. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan mencari Lailatul Qadar. Maka dari itu sebelum saya tutupi, kita doa. Di antara cara kita mendapatkan Lailatul Qadar, kenapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, orang yang hamba yang meminta benar-benar bersungguh kepada Allah. Bayangkan satu malam itu khair min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu kalau kita dapat Lailatul Qadar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa orang-orang itu mengejar Lailatul Qadar? Kenapa? Karena seandainya kita dapat malam itu, seandainya kita ibadah suntuk semalam sampai hatta matla'il fajr, sampai terbang, sampai kalau kita dalam buku tafsir hatta matla'il fajr, Imam Ali As-Sabuni mentafsir ayat itu apa? Hatta matla'il fajr, itu sampai imsak. Ada mengatakan sampai sahur, ada mengatakan sampai ada subuh. Jadi Lailatul Qadar itu suntuk semalam, bukan hanya beberapa menit, bukan. Dari tengah malam sampai hatta matla'il fajr. Matla'il fajr kuping itu kan pada sodik, berarti ketika imsak, menit sebelum ada subuh. Maka dari itu kita minta kepada Allah. Tahun kemarin hujan, hari ini Allah Subhanahu wa taala kita mudah-mudahan terangnya hari ini sebagaimana terangnya rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan terangnya hari ini, terangnya kita nasib kita di alam kubur kita. Mudah-mudahan terangnya hari ini, terangnya pahala kita yang Allah berikan curahkan kepada kita semua. Maka dari itu, ayo ini sudah beberapa menit lagi kita
ada kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, nazartu fi manazilina fazadat bikum syarafat atau akhir nuzuli, selamat datang di tanah Yahudan, tanah para penghafal Quran. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan menambah berkah untuk kami yang di sini, menambah berkah untuk kami yang di rumah, dan menambah berkah kepada semua penduduk yang berada di tanah Yahudan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi quluba tahiyya wa aslih a'malana fid din wa dunya barza wal akhirah. اللهم أنت الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الدخلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الأمر الشديد والأمر الرشيد. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود وأن أقرب من الشهود أركع السجود والمؤمن لك بالأذون إنك رحيم ودود أنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من حافظ القرآن واجعلنا من حامل القرآن نور قلوبنا بالقرآن وسع أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة ببركة القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قليلا وفي القبر مؤنسا وفي الآخرة وشفاء وشفيعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل عن بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله